Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita telah memasuki tahun ajaran baru. Adapun untuk materi IPA yang akan dipelajari satu semester ke depan pada kelas 8 diantaranya adalah bab pertama, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Bab kedua, usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bab ketiga, struktur dan fungsi tumbuhan. Bab keempat, sistem pencernaan manusia. Bab kelima, zat aditif dan zat adiktif. Dan bab keenam, sistem peredaran darah. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah bab pertama, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Adapun pembahasan yang pertama adalah konsep gerak. Gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain. Oleh karena itu, gerak harus memiliki acuan. Contoh gerak yang dilakukan adalah seperti saat kita sedang mengendarai motor. Jika acuannya adalah motor, maka orang yang sedang mengendarai motor tersebut diam terhadap motor. Tapi, jika yang menjadi acuan adalah rumah-rumah yang ada di sekitarnya, maka orang tersebut sedang bergerak terhadap rumah-rumah tersebut. Pada materi gerak ini terdapat istilah gerak semu. Gerak semu adalah gerak benda yang seolah-olah bergerak padahal diam. Contohnya adalah benda yang ada di luar mobil saat mobil melaju. Ada beberapa macam gerak pada benda. Yang pertama adalah gerak lurus. Gerak lurus memiliki lintasannya berbentuk garis lurus. Terdiri dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang kedua adalah gerak melingkar. Gerak melingkar ini memiliki lintasan yang melingkar. Contohnya seperti gerakan pada jarum jam atau gerakan pada biang lala. Dan yang ketiga adalah gerakan parabola. Gerakan parabola lintasannya berbentuk setengah lingkaran. Contohnya adalah gerakan bola yang ditendang melambung ke atas. Sebelum kita mempelajari mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, kita harus mengetahui dulu pengertian dari percepatan dan kecepatan. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam satuan waktu. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap atau nol karena tidak memiliki percepatan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak lurus yang dilakukan suatu objek di mana terjadi perubahan kecepatan atau terjadi percepatan yang tetap, bisa dipercepat atau diperlambat. Berikut adalah rumus untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jika kita mencari tahu kelajuan, maka yang dihitung, maka rumusnya adalah jarak tempuh per waktu tempuh atau S per T. Sedangkan jika kita mencari kecepatan, maka yang dihitung adalah perpindahan benda per waktu tempuh atau X per T. Sedangkan jika kita mencari percepatan, maka yang dihitung adalah perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu atau Vt dikurangi V0 dibagi Tt dikurangi T0 atau delta V per delta T. Berikut contoh soalnya. Roket SpaceX bergerak dengan kecepatan konstan 250 meter per sekon selama 5 sekon. Roket melakukan percepatan sebesar 50 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan roket sekarang? Saat mengerjakan soal perhitungan seperti ini, dibiasakan untuk menuliskan dulu diketahuinya ya. Apa yang diketahui dari soal ini? Yang pertama adalah kelajuan awal atau V0. V0-nya adalah 250 meter per sekon. Kemudian yang kedua adalah perubahan waktu atau delta T, yaitu 5 sekon.
Dan yang ketiga adalah percepatan atau alfa, yaitu 50 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakannya apa? Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah kelajuan akhir atau Vt. Seperti rumus yang telah kita pelajari bersama tadi, di sini kita menggunakan rumus percepatan. Bagaimana cara menghitung percepatan? Percepatan sama dengan kelajuan akhir dikurangi kelajuan awal per perubahan waktu atau Vt kurangi V0 per delta T. Nah, sekarang kita masukkan yang diketahui tadi. Percepatan sudah diketahui, berarti 50 meter per sekon kuadrat sama dengan kelajuan akhir. Karena kelajuan akhirnya belum diketahui, maka ditulis saja Vt kurangi 250 meter per sekon per perubahan waktunya kita masukkan 5 sekon. Kita kali silangkan dulu yang percepatan dengan perubahan waktunya. 50 dikali 5 yaitu 250 meter per sekon satuannya. Sama dengan Vt dikurangi 250 meter per sekon. Itu tinggal diturunkan dari yang atas tadi. Sekarang kita tuliskan yang ditanyakannya itu kan Vt. Jadi Vt sama dengan, kita masukkan angka-angka yang sudah ada, 250 ditambah 250. Kenapa menjadi tambah? Karena dari yang depan ini berpindah ke sini jadi min kali min, berarti menjadi plus. Jadi 250 ditambah 250 meter per sekon sama dengan 500 meter per sekon. Jadi kelajuan akhir pada roket tersebut adalah 500 meter per sekon. Materi selanjutnya adalah gaya benda. Gaya benda adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Gaya dapat berupa tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda. Adapun resultan gaya adalah total atau keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem. Gaya dibedakan menjadi dua jenis. Ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya di mana dua atau lebih benda bersentuhan satu sama lain secara langsung. Contoh gaya sentuh adalah gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, dan gaya mesin. Di sini kita mengambil contoh gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya seperti mendorong meja. Kemudian yang kedua adalah gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang terbentuk tanpa adanya sentuhan antara benda-benda secara langsung. Di antara contoh gaya tak sentuh adalah gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Nah, kita ambil contoh gaya berat. Gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada suatu benda. Hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda yang bergerak yang disebabkan oleh gaya tersebut. Hukum Newton terbagi menjadi hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 3 berbunyi, gaya dari benda 1 terhadap benda 2 akan sama dengan gaya yang bekerja dari benda 2 ke benda 1 dari arah berlawanan. Berikut adalah contoh dan rumus untuk hukum Newton 1, 2, dan 3.
Demikian materi, gerak, dan gaya yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.